ini lucu atau enggak ya? Oh ternyata nggak lucu, ya nggak apa-apa. Yang namanya open mic itu tidak harus lucu. Kalau stand up atau sudah dibayar atau orang sudah mengeluarkan uang buat membayar dan itu disebut sesi stand up, ya harus lucu. Makasih Mas Soleh Suliun. Ya, sama-sama Mas Budi. Siap, sudah jadi tamu di channel Tukang IT nih. Ini saya wawancara sama suhunya stand up comedy nih guys. Wah, suhunya nih. Iya. Oke, jadi stand up comedy ini kan sudah menjadi salah satu fenomena penting ya di tanah air ya. Sudah punya eksistensi sendirilah. Komunitasnya besar, ada filmnya juga, ada acara TV-nya juga, dan saya yakin tidak sedikit orang Indonesia, terutama anak muda yang juga pengen jadi komik atau stand up comedian lah ya. Ya. Oke Mas, jadi kira-kira apa sih tips kalau seseorang ingin memulai gitu untuk jadi stand up comedian? Ya tips yang paling pertama ya harus langsung nyoba. Apa kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum nyoba. Rata-rata sebagian, kayaknya hampir semuanya, itu semua stand up comedian yang sekarang mapan dan sukses di dunia stand up comedy itu rata-rata mengawalinya dengan mencoba. Banyak yang karena penasaran, pengen nyoba, ternyata menyenangkan. Jadi ya tipsnya kalau mau jadi stand up comedian, coba sekarang, coba langsung. Ada yang namanya mencoba itu, kalau musisi atau band kan bisa mencobanya di studio, latihan bersama teman-teman di studio musik. Nah kalau jadi stand up comedian ya satu-satunya ajang untuk mencoba stand up ya di sesi open mic namanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ya misalnya cari tahu dulu di kota tempat tinggal kamu ada nggak komunitas stand up comedy. Nah, kalau ada komunitas stand up comedy, biasanya mereka ada sesi open mic seminggu sekali. Cari tahu di mana tempatnya si komunitas stand up comedy di kotamu itu mengadakan sesi open mic. Datang ke situ, coba. Rata-rata mereka pasti memberi kesempatan buat orang-orang yang mau mencoba stand up di setiap sesi open mic-nya itu. Bilang aja sama panitianya atau yang bertugas di open mic itu, bilang saya mau nyoba dong stand up. Biasanya dikasih waktu 3-5 menit, itu lumayan buat ngerasain lah, oh gini toh stand up tuh. Dan banyak juga yang akhirnya keterusan karena pas mencoba ternyata enak dan menyenangkan dan kayaknya ini sesuatu yang bisa aku cintai kayak gitu. Jadi yang paling pertama ya harus berlatih alias mencoba langsung. Nah setelah mencoba baru kita cari tahu bagaimana teori-teorinya. Banyak lah sekarang di YouTube juga banyak yang berbagi cerita soal bagaimana bagaimana caranya menulis materi untuk stand up, kayak Panji, Radit, terus si Ridwan Remin itu bikin vlog-vlog yang bisa dipetik ilmunya, bisa dipelajari gimana cara mereka menulis materi stand up. Sebagian besar stand up comedian generasi pertama juga kan bahkan tidak punya ilmunya langsung. Mereka kan diajari rata-rata kan diajari otodidak aja ya. Iya, antara otodidak atau misalnya diajarin sama Panji atau Radit yang udah paham. Jadi kalau sekarang sih lebih enak kalau anak-anak sekarang mau mencoba stand up itu sudah banyak materinya, yang materi berbahasa Indonesia ya. Kalau dulu mungkin banyak, tapi kan berbahasa Inggris. Nah, sekarang banyak stand up comedian yang berbagi ilmunya di YouTube dan bisa dipelajari kalau memang kita mau belajar. Jadi ya itu, selain belajar ya harus terjun langsung. Kalau belajar doang tapi nggak pernah nyoba, percuma. Nanti kita cuma ngerti teori tapi gimana mempraktekkan. Setelah misalnya kita pelajarin dulu teorinya seperti ini, coba deh dipraktekkan ke diri sendiri. Aku punya keresahan seperti ini, kalau berdasarkan teori berarti materinya bisa ditulis seperti ini, coba ditulis. Nah setelah dicoba ditulis kan kita harus tahu. Salah satu-satunya cara mengetahui apakah lelucon kita lucu atau tidak ya harus dicoba di depan umum. Jadi harus nyoba open mic, sesi open mic.
baru kita tahu. Ya kalau mau latihan di rumah membawakan materi bisa, tapi kan tetap kita nggak tahu apakah ini lucu atau enggak. Harus lihat dulu reaksi orang. Misal Mas Budi mau nyoba open mic, datang ke komunitas di kafe mana misalnya, ada sesi open mic, gua daftar dong, mau nyoba. Nah, ketika nyoba dan gak lucu, ya nggak apa-apa, nggak harus lucu. Namanya open mic memang sesi berlatih. Bahkan komika profesional pun ketika di open mic dia tidak lucu, itu dimaklumi. Karena kan ini namanya mencoba materi. Jadi nyoba dulu, oh ini lucu atau enggak ya? Oh ternyata nggak lucu, ya nggak apa-apa. Yang namanya open mic itu tidak harus lucu. Kalau stand up atau sudah dibayar atau orang sudah mengeluarkan uang buat membayar dan itu disebut sesi stand up, ya harus lucu. Kalau open mic nggak harus. Jangan-jangan kalau open mic yang tidak lucu orang malah ketawa kali ya? Ketawa antara ketawa jadi lucu atau ketawa kasihan. Miris ya. Tapi yang namanya sesi open mic itu banyak yang nggak lucu, ya wajar itu. Ya sama kayak kita ngelihat band datang ke studio belum rapih mainnya, ya wajar. Apa namanya juga lagi latihan. Nah itu kan kalau orang apa sih beda open mic sama pidato, Mas? Ya kalau pidato kan hanya menyampaikan monolog. Kalau stand up itu monolog tapi harus lucu. Kan tujuan utamanya ya membuat orang lucu, membuat orang tertawa. Kalau pidato kan tujuannya bukan membuat orang tertawa, tujuan utamanya. Yang namanya pidato kan tujuan utamanya menyampaikan sesuatu. Monolog berisi sesuatu. Kalau pidato informasi aja ya. Iya, ini mau bisa informasi, mau bisa penyuluhan atau motivasi atau apapun lah pidato. Tujuan utamanya bukan lucu. Kalau stand up ya tujuan utamanya ya harus lucu. Nah, ini kan kalau kita nonton stand up itu kan selalu ada pattern-nya ya, pola-polanya ya. Iya. Terakhir ada punchline-nya gitu. Ya. Kira-kira itu rahasianya gimana itu, Mas? Mikirinnya lama nggak sih? Risetnya gimana sih sampai nemu punchlines yang powerful gitu? Iya, itu kan makanya tadi yang saya bilang itu harus misalnya ditulis dulu baru dicoba. Kita baru tahu punchline kita bagus atau kuat atau tidak ketika kita coba di sesi open mic itu. Ketika kita coba di hadapan orang, oh ternyata lucu banget, oh ternyata enggak gitu. Jadi ya kalau masalah berat atau tidak ya itu kan tergantung komikanya masing-masing. Ya ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Jadi berbeda tiap orang. Kalau ditanya susah atau enggak ya beda-beda tiap orang. Ada nggak durasi yang paling direkomendasikan, berapa lama sih bagusnya stand up comedy itu durasi? Tergantung eventnya. Okay. Kalau misalnya lagi event kan kayak kami komika tuh sering dapat job stand up di tengah-tengah rapat, lagi rapat umum pemegang saham atau lagi sesi raker karyawan, ya direkomendasikan 15 menitan atau ya tidak lebih dari 30 menit karena kan penonton bakal bosen karena tuh acara utamanya bukan itu. Kalau misalnya di acara rapat yang serius terus tiba-tiba ada stand up 1 jam, ya bakal bosen karena memang mereka datang ke situ bukan buat nonton stand up tapi buat rapat. Ya kalau misalnya acara-acara yang khusus memang dibuat untuk acara stand up komedi, ya bisa 1 jam, bisa bahkan 2 jam, 3 jam, yaitu jadi tergantung eventnya. Oke Mas Soleh, thank you atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Budi. Ya.